Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'du. Kesuksesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Madinah tidak bisa dilepaskan dari peran sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Mereka dipuji oleh Allah, di antaranya di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'azim. Dan orang-orang yang terdahulu dan mula-mula masuk Islam, baik dari golongan Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka secara baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun juga ridha kepada Allah. Wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dan Allah menyiapkan untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka tinggal di dalamnya kekal selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'azim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Ayat ini menepis, membantah orang-orang yang suka menghina dan menghujat sahabat. Padahal di antara sahabat itu adalah golongan Muhajirin, orang-orang yang dipuji oleh Allah dengan sebutan radhiyallahu anhum wa radu an. Maka jelaslah kesesatan mereka dan kita berlindung kepada Allah semoga tidak tergolong menjadi bagian dari mereka, dan orang-orang yang masih saja menghujat sahabat semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana profil sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor ini sehingga mendapatkan pujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita lihat di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-8 dan ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ayat yang ke-8 ini adalah profilnya sahabat Muhajirin. Mereka adalah orang-orang yang fakir karena mereka terusir dari rumah mereka dan harta mereka. Jadi secara hakiki memang kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fakir. Karena hartanya ditinggalkan, rumahnya ditinggalkan, semata-mata karena ingin menjalankan perintah Allah. Inilah jiwa mereka yang demi menjalankan perintah Allah, apapun dikorbankan. Secara maknawi, fakir di sini juga diartikan mereka adalah orang-orang yang senantiasa butuh kepada Allah. Orang-orang yang butuh kepada Allah, maka mereka yang akan mendapatkan anugerah dari Allah. Sebaliknya, orang-orang yang tak merasa butuh kepada Allah, mereka tidak akan mendapatkan anugerah dari Allah karena memang mereka merasa tidak butuh. Dan kita hendaknya menjadi seperti kaum Muhajirin. Jadi orang-orang yang senantiasa butuh dan memang kenyataannya kita memang banyak butuhnya kepada Allah. Mereka dalam hidupnya yabtaghuna fadlan minallah. Mereka motivasi hidupnya adalah semata-mata mengharapkan anugerah dari Allah, wa ridwana, dan ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa yansurunallaha wa rasulahu, dan keseharian mereka digunakan untuk membantu agamanya Allah dan Rasulnya. Hidup mereka adalah perjuangan, sehingga mereka dijuluki oleh Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Bagaimana profil sahabat Ansor? Dalam kelanjutan ayat tadi, yakni ayat yang ke-9,
surah Al-Hasyr, Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Sahabat Ansor itu adalah orang-orang yang sudah menempati rumah dan sudah beriman kepada Allah sebelum sahabat Muhajirin datang ke Madinah. Bagaimana karakter mereka? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat mencintai sahabat-sahabat yang hijrah ke Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka di hatinya tidak dijumpai motif ingin balasan terhadap kebaikan yang mereka berikan kepada sahabat Muhajirin. Ketulusan, keikhlasan. Inilah karakter dari sahabat Ansor dalam membantu sahabat-sahabatnya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ini yang dahsyat lagi, mereka adalah orang-orang yang suka mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri mereka sendiri, walau kana bihim khassasah, meskipun dirinya amat butuh. Ini yang harus kita tiru dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana di era seperti sekarang individualisme itu menjadi karakter kita. Jadi maka karakter sahabat Ansor ini harus kita miliki. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa orang yang bisa melepaskan sifat kekikirannya, maka merekalah tergolong al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Jadi kalau sahabat Muhajirin dijuluki as-sadiqun, orang-orang yang benar, sedangkan sahabat Ansor dijuluki sebagai al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Maka Islam meraih kejayaan. Dakwah Rasulullah di Madinah memperoleh kegemilangan karena sosok as-sadiqun dan sosok al-muflihun dipersaudarakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam konteks modern, kalau kita ingin mendapatkan kegemilangan seperti yang didapatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengidentifikasi diri kita, mempersonifikasi diri kita agar menjadi seperti Muhajirin atau seperti sahabat-sahabat Ansor. Tentu saja dalam konteks modern. Artinya nilai-nilai itu dikontekstualisasi dalam konteks kekinian. Nah, lalu bagaimana sikap yang harus kita ambil yang memang kita ini bukan dari golongan Muhajirin dan juga bukan golongan dari sahabat Ansor? Pada ayat yang ke-10 Allah melanjutkan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang setelah mereka, ya termasuk generasi kita, hendaknya mereka orang yang memiliki profil dia selalu memohon kepada Allah, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kesalahan-kesalahan kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah kesalahan saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu iman. Orang-orang yang sudah mendahului kita doakan mereka. Jadi profil ya, para pengikut, para sahabat Nabi Muhajirin dan Ansar, dia bukan hanya mementingkan mendoakan dirinya, tetapi dia care, dia peduli untuk mendoakan orang lain. Nah, ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang yang berpendapat bahwa mendoakan orang yang sudah meninggal, kalau itu bukan orang tuanya, tidak nyampe. Ini dibantah oleh Allah dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Justru kita harus memiliki sikap suka mendoakan diri kita dan mendoakan orang lain selama dia adalah saudara kita seakidah. Jadi inilah yang harus kita lakukan supaya Islam kembali meraih kejayaan, dakwah kita akan memperoleh keberhasilan. Manakala karakter Muhajirin, karakter sahabat Ansor
kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga sifat-sifat positif itu akan Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Dan semoga dakwah Islam di mana-mana, di seluruh dunia, memperoleh kemenangan, memperoleh kejayaan, memperoleh keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.